Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sahabat grup dimanapun berada. Jumpa lagi di Kedai PAUD. Nah, kali ini di Kedai PAUD akan membahas tentang file rapot kurikulum Merdeka TK, KBSPS dan TPA di versi manual. Ada 3 model pertama sampai model yang ketiga. Nah, seperti apa filenya? Silahkan disimak. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, seperti biasa sebelum kita lihat isi filenya, terlebih dahulu ada 3 hal yang perlu disampaikan ya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu filenya berbasis Microsoft Office Word. Untuk ukuran kertas saya setting A4, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau rubah ke legal atau F4 dan lain sebagainya, silakan tinggal diubah saja. Dan yang ketiga adalah karena ini filenya berbentuk Microsoft Office Word, jadi silahkan Bapak Ibu untuk mengedit atau memodifikasi sesuai keinginan lembaganya masing-masing. Baik, sekarang langsung saja kita lihat untuk filenya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 model atau 3 versi. Kita buka terlebih dahulu yang versi yang pertama. Ya, Bapak Ibu, nih versi yang pertama. Di versi yang pertama ada cover, kemudian ada panduan, ada rapot yang versi isi ya. Ini cover, ini panduan, dan ini isi. Nah, untuk versi yang pertama ini sudah disesuaikan dengan petunjuk teknis laporan capaian pembelajaran ya. Ini jadi udah sesuai dengan yang ini sebenarnya untuk desainnya ya. Untuk yang pertama. Nah, sekarang kita buka untuk yang pertama di covernya dulu. Kita lihat covernya seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk cover yang pertama. Bentuknya seperti ini. Nah, cover ini Bapak Ibu bisa diedit. Silahkan Bapak Ibu kalau seandainya mau diedit ya, diperbaiki, diedit. Untuk tulisan copyright ini Bapak Ibu bisa hapus, nanti silahkan ya. Kemudian untuk bawahnya bisa Bapak Ibu copy paste ya dari data siswa yang bisa diambil dari Dapodik dan lain sebagainya. Nah, ini manual. Karena ini manual Bapak Ibu, jadi nanti harus diketik satu-satu gitu ya, namanya juga manual. Ya, oke, seperti ini ya cover untuk yang manual versi 1. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke yang kedua, isi dari versi 1 yang manual. Kita buka isinya. Oh ya, ini tutup dulu ya. Oke. Kita buka versi yang keduanya. Versi kedua, versi 1 untuk isinya. Nah, untuk versi yang 1 isinya ini seperti yang di awal saya bilang bahwa untuk desain yang 1 ini sudah saya sesuaikan dengan Juknis, dimana untuk di Juknis itu sudah diberikan contoh pada rapot perkembangan belajar siswa ya, laporan akhir semester atau pembagian rapot. Ini tidak ada hal lain selain deskripsi yang Bapak Ibu harus tulis sendiri ya. Jadi kolomnya hanya deskripsi seperti ini. Nah, ini saya berikan hanya contoh saja. Silahkan nanti Bapak Ibu diketik misalnya siapa ya namanya ya? Si Budi, misalnya Budi nilai agama dan budi pekertinya, silahkan Bapak Ibu tulis deskripsikan ya perkembangan apa yang dicapai. Nah, kemudian untuk jati diri dan seterusnya semuanya harus diketik biasa. Seperti itu kalau untuk yang versi 1 seperti ini. Kemudian nanti di sini juga ada profil Pancasila. Silakan Bapak Ibu deskripsikan kegiatan capaian apa yang dicapai oleh siswa pada kegiatan proyek profil Pancasila. Nah, ini untuk catatan khusus gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kehadiran, sakit, izin, alfa tanpa keterangannya berapa, kemudian perkembangan, pengukuran, dan simpulan ya. Udah, ini yang pertama. Ini model yang pertama. Nah, sekarang kita buka di model yang kedua. Kita buka di model kedua. Sama di sini juga Bapak Ibu ada cover, kemudian ada isi, ada petunjuk juga. Nah, sekarang untuk cover sama saja Bapak Ibu ya, hanya sedikit ada di beda-beda dikit saja. Nanti semuanya bisa disesuaikan bagaimana keinginan di lembaga masing-masing ya. Di sini ada gambar bunga untuk tercapai berkembangan sangat baik dan seterusnya, boleh diganti dengan bintang dan lain sebagainya. Jadi silahkan Bapak Ibu dikreasikan. Nah, kemudian kita lanjut ke isi. Untuk isi untuk isinya di double klik, kita buka isinya. Untuk isi di sini ada sedikit perbedaan dengan di model yang pertama, di mana untuk
Di model yang kedua ini ada sedikit apa namanya ya, tabel perkembangan. Ini diambil dari capaian pembelajaran yang di Permendikbud ya. Jadi di Permendikbud itu ada 4 kriteria ketercapaian pembelajaran untuk yang di agama dan budi pekerti ya. Jadi capaian utama yang garis besarnya ada 4 ya. Nih nanti bisa saja Bapak Ibu yang masing-masing 4 ini nanti punya anak lagi. Nah, nanti dijabarkan di versi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu mau pakai yang mana silahkan ya. Mau yang ini boleh ya, yang pertama boleh. Nah, untuk yang kedua ini hanya ada tambahan di bagian capaian pembelajaran. Nanti misalnya anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Misalnya siswanya sudah bisa sholat, bisa mengaji dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk kriteria mana, sudah berkembang atau tidak berkembang. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ke bawahnya sama, hanya saja ada sedikit perbedaan lagi di proyek profil Pancasila. Kalau misalnya di desain 1 tadi hanya deskripsinya saja. Nah, di desain 2 ini ada nama topiknya. Jadi topiknya harus dituliskan. Yang misalnya topiknya adalah membuat tanaman hias misalnya, atau memelihara tanaman hias. Kemudian dideskripsikan di sini capaian apa yang dicapai oleh si siswa pada kegiatan P5 ya. Kemudian dilanjut di sini ada keterangan hasil ya, Bapak Ibu nanti bisa di-copy, dipastekan di sini seperti ini ya. Atau Bapak Ibu nanti bisa di ini saja, apa tuh dihapus saja kalau misalnya nanti ini di capaian pembelajaran dasar literasi untuk poin yang pertama ini hanya tiga bunga misalnya. Nanti silahkan yang keduanya dihapus ya. Kemudian di sini ada presensi, ada DTK, mudah sakit, izin tanpa keterangan, perkembangan, dan yang terakhir adalah komentar orang tua. Nah, ini untuk laporan pencapaiannya atau apa tuh tanda tangan ya. Baik, ini yang model kedua. Nah, sekarang kita buka model yang ketiga. Oke, model yang ketiga untuk yang manual sama. Di sini ada cover. Untuk cover ya sama ya, tidak ada jauh beda. Oke, seperti ini sama, tidak ada yang beda kalau untuk cover. Nah, yang membedakan adalah isi. Nah, untuk yang isi Bapak Ibu seperti yang di awal di model yang kedua tadi. Nah, ini merupakan rincian. Di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di versi yang pertama tadi cukup deskripsi saja. Kalau di versi 2 itu ada 4 ya pokok utama capaian pembelajaran yang diambil dari Permendikbud. Nah, kalau yang ini jauh lebih rinci lagi, jadi lebih dirincikan dari 4 tadi ya. Contoh misalnya di nilai agama dan budi pekerti tadi kan ada 4 nih, 4 pokok capaiannya. Nah, 4 pokok itu masing-masing ada poinnya lagi ya, artinya ada poin ketercapaian. Contoh misalnya di anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Nah, di sini contoh misalnya melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mengenali dan meneladani sifat-sifat Tuhan. Anak menunjukkan perilaku baik yang menggambarkan nilai ajaran agama kepercayaan seperti kasih sayang, suka membantu, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih rinci lagi ya. Nah, silahkan. Jadi yang membedakan adalah untuk versi yang pertama hanya deskripsi saja sesuai dengan contoh yang di juknis. Kalau yang kedua itu ada tambahan untuk capaian pembelajaran 4 pokoknya saja. Nah, untuk di versi yang ketiga ini sudah diuraikan dengan poin-poin anak pokoknya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi main agak banyak dibandingkan dengan versi 1 dan versi 2. Nah, seperti ini. Untuk refleksi sama, tidak ada jauh beda. Kemudian di sini komentar orang tua. Dan ini biasa untuk tanda tangan proses penyerahan ataupun penandatanganan untuk rapotnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan filenya, silahkan klik saja di link deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.